Baik, di pertemuan lalu kita telah belajar tentang sebagian makna dari kalimat ihdinas siratal mustaqim dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang disebut dengan hudan. Bahkan kita dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari memohon petunjuk ini minimal 17 kali dalam sehari. Kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mohon berikan kami hudan. Perhatikan cara kita menerjemahkan, ya. Saya pernah ajarkan ini. Jadi hudan dimaksud tidak sekedar jalan yang lurus, ya, tapi hudan itu bisa berarti solusi dari segala persoalan kehidupan, kemudahan dalam hidup, termasuk juga petunjuk-petunjuk yang memudahkan aktivitas kehidupan kita. Baik, ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak cukup sampai sini. Kita terangkan di pertemuan lalu, ketika kita memohon petunjuk, jangankan kita, umat dulu pernah minta petunjuk. Orang Yahudi pernah minta petunjuk, bahkan pernah minta langsung dikirim seorang nabi. Ya, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 89 pernah minta, posisi paling kiri sebelah atas itu kan. Tapi falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ya, tatkala dikirim oleh mereka nabi yang mereka ketahui tandanya sendiri. Di unik, Pak, ya. Pernah minta, ya Allah, tolong berikan, kirimkan kami seorang nabi. Ini ada kaum yang menyakiti kami. Tolong kirimkan nabi untuk membimbing kami. Minta ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Dikirimkan oleh Allah plus dengan cirinya. Tapi setelah diketahui dengan ciri-cirinya semuanya kafaru bih, mereka ingkari karena nggak sesuai dengan selera mereka. Ya, ada selera lain yang tidak diinginkan oleh mereka. Nabinya mereka inginkan dari keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Tapi yang dikirimkan kemudian lewat jalur Nabi Ismail alaihissalam. Karena mereka tidak menginginkan itu, walaupun cirinya mereka minta. Karena mereka nggak pernah minta, ya Allah kirimkan dari kalangan Nabi Ishak, nggak minta itu. Ya, cuma kirimkan tandanya begini, begini, begini. Lalu dikirimkan oleh Allah. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi. Tatkala dikirimkan apa yang telah mereka ketahui, tandanya mereka paham, mereka ingkar dengan itu. Masya Allah. Hanya karena, ya mohon maaf ya, nabinya tidak seperti yang mereka damba-dambakan, keturunan Nabi Ishak, itu pun sebetulnya mereka nggak mintakan, ya. Ya, tidak mintakan, ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, ada yang dulu pernah minta petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk, mereka gagal memanfaatkan itu. Ada juga orang-orang yang minta kepada Allah, minta diberikan petunjuk juga, cuman kemudian tersesat. Ya, nabinya mereka mau bunuh, setelah itu bikin ajaran-ajaran baru, setelah itu kemudian mereka berlebihan dalam menunaikan amalannya, sampai mengatakan Allah itu tidak hanya satu, bahkan ada 3, gitu kan. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, kemudian ada Anak. Dan itu nanti kita coba akan tafsirkan. Nah, jangan sampai ada orang Islam ketika memohon kepada Allah petunjuk kehidupan, minta dimudahkan, minta diberikan solusi, setelah Allah turunkan bisa seperti itu. Ada orang-orang yang terlaknat, ada orang-orang yang tersesat dalam kehidupannya. Maka diteruskanlah kemudian ayatnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, 1, ghairil maghdubi 'alaihim, 2, waladdallin, 3. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, kan mau diuraikan. Kalau jelas saya selesai, saya pulang, ya kan? Baik, belum. Kita terangkan dulu baru kemudian jadi jelas. Bismillah. Astagfirullah. Jadi ada 3 persoalan di bahasan terakhir kita untuk hari ini. Kita masuk ke ayat ke-7, ya. Teman-teman yang tertinggal, tolong nanti kembali review kembali yang telah kita bahas supaya lebih mudah untuk menyambungkan dan tidak terlampau luas uraian yang saya sampaikan. Ayat ke-7 yang kita akan bahas, ini kajian penutup. Jadi, bismillah. Siratal ladzina, ini kan? Siratal ladzina, 1, an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, 1. Kemudian yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Maghdubi 'alaihim. Yang terakhir, waladdallin. Baik. Waladdallin. Oke. Ini 3 poin ini yang coba kita bahas. Setelah itu kita tutup dengan amin, dan pertemuan berikutnya insyaallah kita sampai pada surah dan ayat yang baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
ketika kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Quran tidak hanya membatasi pada permohonan yang melahirkan petunjuk atau hudan yang sifatnya mudah, ya, shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Jangan cukupkan sampai sini, karena orang dulu pun ada yang pernah meminta kepada Allah petunjuk yang sangat mudah, dan Allah betul-betul mudahkan. Nanti saya tunjukkan berdasar uraian Al-Quran. Bahkan jangankan masalah beragamanya, Pak, ya, masalah makanannya pun, Bu, itu mudah luar biasa. Mereka pengen manisan, tinggal ngambil. Ya, mereka pengen misalnya madu, tinggal ngambil. Kalau kita mesti ke hutan dulu, ya, atau ambil misalnya, mencari dulu baru dapatkan. Ini enggak, apapun yang diinginkan tinggal ngambil. Mereka jalan kepanasan, awannya, Pak, langsung di atas itu. Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Masya Allah, kan? Awannya langsung di atas. Kalau kita bikin payung dulu, gitu kan? Atau beli payung, baru pakai dulu. Mereka enggak. Tapi ketika mendapatkan kemudahan itu, ternyata, mohon maaf, tidak menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kenikmatan yang bisa menghadirkan mereka dekat dengan Allah. Baik, maka dari itulah kemudian kita saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk atau hudan dari Allah, maka diteruskan dengan 3 ketentuan ini. 1, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini yang kita mintakan pertama. Ya, an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon berikan kepada kami, ya, petunjuk kehidupan, kemudahan-kemudahan hidup yang melahirkan nikmat bagi kami. Saya ulang, ya, yang melahirkan nikmat bagi kami. Antum pilih mana kalau sedang punya masalah? Cepat tapi nggak enak, atau lama tapi nikmat? Cepat tapi nikmat, ya, kenapa antum? Maka di sini Anda hadirkan, kan? Tadi kan yang tadi mudah, kan? Ayat ke-6 itu kan mudah. Saya sudah tafsirkan di pertemuan lalu, ya. Nah, tidak cukup dengan mudah saja. Kemudahan yang diridhai oleh Allah adalah kenikmat, kemudahan yang melahirkan nikmat. Seperti orang-orang dulu pernah diberikan. Nikmat apa yang dimaksudkan? Awas, kalau antum punya nikmat, yang merasa nikmat dengan kehidupan, tapi aturannya tidak seperti di ayat ini, berarti itu bukan nikmat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya. Kalimat nikmat di sini, perhatikan kalimatnya. Itu kemudian disatukan dengan ini dhamir atau kata ganti yang menunjuk kepada pemiliknya, Allah. An'amta, ya, kata nikmatnya kemudian disandingkan dengan kepemilikan yang langsung menunjuk kepada Allah. Shiratal ladzina an'amta, yaitu kemudahan-kemudahan hidup, jalan-jalan mudah, solusi yang mendatangkan kenikmatan darimu, ya Allah, bukan dari yang lain. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab disertakan dengan pemiliknya, ini menunjukkan bahwa kalimat dimaksud harus sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi kalau misalnya Anda menyandingkan kalimat ini, nikmat dari Allah, ketika Anda katakan nikmatnya dari mana ini? Dari Allah. Artinya, maaf, nikmat yang Anda peroleh itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau Anda merasa mendapat nikmat tapi Anda melanggar ketentuan Allah dalam cara memperolehnya, itu bukan nikmat dari Allah. Ya, Anda keliru di situ. Saya beri contoh, misal kita pakai Quran aja, ya. Quran surah ketiga ayat 37, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Kita bicara tentang Maryam alaihissalam. Baik, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Baik, ini Maryam alaihissalam bukan nabi, bukan rasul. Baik, ya, bukan nabi, bukan rasul. Tapi beliau mendapatkan kenikmatan dari Allah yang sangat luar biasa, yang bahkan berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Ya. Apa yang didapatkan? Padahal di sampingnya itu, ya, ada seorang perawat namanya Nabi Zakaria yang merawat beliau, memberikan makanannya, memberikan minumannya, dimintakan oleh keluarganya, ayahnya Imran, ibunya Hannah. Pamannya Nabi, tapi setiap masuk ke mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap masuk Nabi Zakaria ke mihrabnya Maryam, di dalamnya sudah ada kebutuhan Maryam. Makanannya ada, pakaiannya ada, segalanya ada di sini. Nah, poinnya adalah yang paling menarik, ketika ditanya oleh pamannya Nabi Zakaria, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Maryam, dari mana semua ini? Kan saya yang ngantar. Kenapa sudah ada di situ? Baik, padahal pintunya belum pernah dibuka oleh siapapun. Maryam terjaga. Begitu dibuka, ada di situ. Begitu dibuka, ada.
Bahkan kalau Anda musim anggur dapat anggur, itu wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Ya, dan setiap kali begitu. Makanya bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, semua ini dari Allah. Baik, jelas di sini? Semua ini dari Allah. Tapi apakah cukup dengan pernyataan itu? Tidak. Harus diuji apakah ini benar dari Allah atau tidak. Bagaimana bisa memastikan kalau semua ini berasal dari Allah? Maka tidak mudah. Maryam itu disiapkan dulu oleh orang tuanya. Anda mesti lihat turunannya di ayat 35 sampai 36 sampai awal dari ayat 37. Bagaimana bisa mendapatkan seorang anak mendapat nikmat luar biasa diberikan oleh Allah? Bagaimana persiapannya? Ibu bapaknya menyiapkan dulu sejak dalam kandungan. Ya, inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Idh qalat imra'atu Imran, ketika istrinya Imran mulai bermohon kepada Allah sejak mulai mengandung. Ya Allah, saya bermohon jadikan anak yang saya kandung ini, saya ingin bernazar ya Allah supaya lebih dekat denganmu, rajin ibadah, lebih dekat, lebih saleh, lebih takwa. Ketika itu dilakukan, ayat 36-nya tidak cukup hanya dalam kandungan. Begitu lahir, ya langsung memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Diberi nama yang baik. Ya, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika berkembang, awal ayat 37-nya dibikinkan mihrab, dicari guru yang baik, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda perhatikan turunannya ya. Dalam kandungan disiapkan. Begitu lahir dimohonkan kebaikan. Tidak cukup dengan doa, doanya dibuktikan dengan ikhtiar. Awas, ini bagi orang tua ya, catatan. Anda sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya soleh, rajin sholat, bisa menghafal Quran. Tapi ikhtiar Anda itu tidak sama, tidak equal dengan doanya. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, nggak pernah ngajarin Quran, bagaimana bisa ngambung dengan doa? Nah, Maryam berbeda. Ketika dilahirkan, orang tuanya berdoa, lalu dipilihlah guru yang terbaik, yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang paling dekat dengan Allah saat itu kecuali Nabi Zakaria. Ya, maka beliau yang merawatnya. Antum cari orang-orang baik, orang-orang saleh. Jangan cuma sekolah-sekolah yang favorit, tapi guru-gurunya nggak baik. Cuma cari uang, gitu kan? Cuma rame-rame dan sebagainya. Itu nggak akan nyampe ilmunya, nggak akan berkah. Cari orang-orang baik yang dekat dengan Allah. Antum keliling dulu, lihat-lihat. Ya, jangan-jangan sekolahnya punya masjid tapi gurunya nggak pada pernah ke masjid. Ya bagaimana anaknya bisa ke masjid, gitu kan? Coba cek dulu kebiasaannya. Nih, ya kalau sudah ini dilakukan, titipkan kepada Allah, cari tempat yang baik, maka jawabannya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah terima itu, dirawat langsung oleh Allah, diperhatikan sampai dia tumbuh. Itu yang dimaksud dengan an'amta alaihim. Jadi kalau Anda perhatikan, ada ikhtiar, kemudian ada ridha di sini. Baru di sini muncul aturan. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini pelan-pelan, kalau kita kembalikan ke ayat ini, ya, yang baru datang langsung nyambung saja ya, langsung diikuti saja supaya saya tidak mengulang terlampau luas. Kalau kita kembalikan ke sini, orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah yang melahirkan kenikmatan hidupnya, baik, maka yang pertama ini, dia harus berusaha mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba cek, antum jangan-jangan berusaha cukup dapat uang, gitu kan? Alhamdulillah, cukup banyak dan sebagainya. Tapi cara Anda usaha tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu bukan nikmat namanya. Walaupun kelihatan uangnya ada. Baik, saya beri contoh aturan Allah dalam mencari rezeki kan, yang umum kan ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan? Hai manusia, silahkan cari kebutuhan makan Anda, kebutuhan hidup Anda, alhamdulillah, ya, dengan cara yang halal. Coba cek Quran surah kedua ayat 168, halalan thayyiba, dengan cara yang halal. Jadi kalau Anda misalnya berusaha, kemudian mencari, bekerja, tapi tidak dengan cara yang halal, walaupun uangnya dapat, itu bukan nikmat yang dimaksudkan di sini. Jelas? Dan hidupnya nggak akan nikmat. Silakan cek, hidup Anda akan penuh dengan kegelisahan, nggak tenang. Dapatnya nggak tenang, dialokasikannya nggak tenang, nggak nyaman, gitu kan? Ini yang paling bahaya. Kalau nggak percaya, silakan coba aja kecil-kecilan, tapi kembaliin lagi ya. Pulang dari sini, antum pakai sendal orang lain tuh, yang paling bagus tuh. Ya, kalau antum merasa tenang, itu aneh itu. Pasti nggak akan tenang tuh. Ya, dari mulai pakainya nggak akan tenang, dari mulai nyiapkannya nggak akan tenang. Ya, pasti itu. Orang-orang yang bersiap mengambil yang bukan haknya, pasti nggak akan ada kenikmatan dalam dirinya. Jelas di sini?